Baik, perkenalkan nama saya Efrain Miliando Ola, NIM 19141500011, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi sederhana tentang efek fotolistrik menggunakan aplikasi PET. Oke, untuk suruhannya itu yang pertama, jika diberikan tegangan sebesar 0 volt, amati dan jelaskan hubungan intensitas dan panjang gelombang dengan arus. Kemudian yang kedua itu, jika diberikan tegangan 2 volt dan 4 volt, amatilah perubahan yang terjadi pada elektron dan arus akibat adanya stopping potensial. Nah, di sini untuk data-datanya saya sudah siapkan. Untuk intensitas 40%, dengan panjang gelombang itu 650, 600, 580, 500, 450, dan 400 nanometer. Oke, langsung saja kita masuk ke Google Chrome. Nah, di sini kita langsung mencari praktikum efek fotolistrik menggunakan PET. Kemudian kita klik pada bagian yang pertama ini. Di sini akan muncul untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Kita langsung klik pada tombol play-nya. Kemudian kita pilih yang Run Chef Browser Compatible Version. Oke, untuk tampilan awalnya itu seperti ini ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada pada tampilan praktikum efek fotolistrik. Nah, di sini ada sasaran. Nah, sasaran ini ada beberapa macam, yaitu ada natrium, seng, tembaga, platinum, kalsium, dan sebagainya. Nah, pada praktikum kali ini saya menggunakan sasarannya itu natrium. Kemudian, nah di sini ada tunjukkan hanya energi foton tertinggi. Nah, di sini kita kalau untuk melihat grafik antara grafik hubungan antara arus dengan tegangan baterai, kita centang di sini. Nah, kemudian untuk melihat grafik hubungan antara arus dengan intensitas cahaya, kita klik di sini. Kemudian grafik energi elektron dengan frekuensi cahaya, kita tinggal centang di sini. Kemudian dari sini juga ada tegangannya atau baterainya. Kemudian di sini ada juga alat untuk mengukur arus, yaitu kalau alat untuk mengukur arus itu biasanya menggunakan galvanometer. Galvanometer. Nah, di sini juga ada intensitas. Nah, intensitas ini kita bisa mengukur intensitas yang diberikan kepada medan magnet atau ruang hampa. Nah, di sini kita bisa mengukur dari yang terkecil sampai misalnya dari 0 sampai dengan 100. Kemudian di sini juga ada panjang gelombangnya. Nah, panjang gelombangnya ini kita juga bisa mengatur seperti yang intensitas cahaya sesuai dengan praktikum kita atau data-data kita yang telah disiapkan atau sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita langsung saja ke praktikum yang pertama, yaitu untuk intensitas 40%.
Nah, untuk intensitas 40%, kemudian panjang gelombangnya itu 650. Panjang gelombang 650, kemudian tegangannya itu 0%, maaf 0 volt. Nah, kemudian kita klik di tombol playnya. Oke, nah ini untuk tegangan 0 volt itu arusnya itu tidak ada arus yang mengalir ya. Kemudian ketika tegangannya itu kita naikkan menjadi 2 volt. Nah, ternyata tidak ada juga arus yang bekerja pada rangkaian tersebut. Kemudian untuk tegangan 4 volt, juga itu sama, tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pada intensitas cahaya 40% dan tegangan 0, 2, dan 4 volt, ketika diberikan panjang gelombang 650 nanometer, maka tidak ada elektron yang terlepas dari medan magnet atau dari katoda menuju anoda, sehingga tidak ada arus yang dihasilkan atau tidak ada arus yang mengalir. Kemudian elektron yang tidak terlepas itu diakibatkan karena energi yang dimiliki cahaya atau energi yang dimiliki foton itu lebih kecil daripada energi ambang yang dimiliki oleh medan magnet tersebut, sehingga elektron itu sulit untuk terlepas. Oke, untuk data yang kedua itu untuk panjang gelombang 600 nanometer, intensitasnya itu masih tetap. Oke, jadi panjang gelombangnya itu kita rubah menjadi 600. Oke, untuk percobaan yang kedua itu dengan panjang gelombang itu 600 nanometer, intensitasnya itu 40%, kemudian tegangannya itu 0 volt. Nah, itu juga sama seperti yang praktikum pertama, itu tidak ada arus yang mengalir. Kemudian ketika tegangannya itu kita naikkan menjadi 2 volt. Oke, tegangannya itu kita naikkan menjadi 2 volt juga, tidak ada arus yang mengalir juga. Kemudian tegangannya itu kita naikin lagi menjadi 4 volt. Nah, ternyata sama juga seperti yang praktikum pertama, ketika pada intensitas 40% dengan tegangan 0, 2, dan 4 volt, ketika diberikan panjang gelombangnya itu 600 nanometer, ternyata tidak ada elektron yang terlepas dari medan magnet tersebut, sehingga tidak ada arus yang dihasilkan. Nah, kemudian elektron yang tidak terlepas itu diakibatkan karena energi yang masuk itu lebih kecil daripada energi ambangnya. Oke, untuk praktikum atau percobaan yang ketiga itu untuk datanya, untuk panjang gelombang 580 nanometer, intensitasnya itu masih tetap, kemudian tegangannya itu 0, 2, dan 4 volt.
Nah, untuk panjang gelombang 586 meter dengan tegangan 0 volt itu tidak ada arus yang mengalir juga. Kemudian tegangannya itu kita rubah menjadi 2 volt. Nah, untuk tegangan 2 volt juga tidak ada arus yang mengalir. Kemudian untuk tegangan 4 volt tegangan 4 volt juga tidak ada arus yang mengalir, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika diberikan intensitasnya itu 40%, kemudian panjang gelombangnya itu 586 meter dengan tegangannya itu 0,2 dan 4 volt, maka tidak ada arus yang dihasilkan atau tidak ada elektron yang terlepas dari medan magnet tersebut. Oke, untuk percobaan yang keempat dengan panjang gelombang 550 nanometer, ini untuk percobaannya itu sama seperti yang percobaan 1, 2, dan 3. Pada percobaan yang keempat dengan panjang gelombang 550 nanometer, intensitasnya itu 40%, kemudian tegangannya itu 0 volt, maka tidak ada arus juga yang mengalir pada rangkaian tersebut. Kemudian untuk tegangan 2 volt, nah di sini untuk tegangan 2 dan 4 volt itu ternyata tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian tersebut, sehingga disimpulkan bahwa ketika panjang gelombang yang kita berikan itu 550 nanometer, maka tidak ada elektron yang terlepas dari medan magnet medan magnet atau ruang hampa, sehingga tidak ada arus yang bekerja pada rangkaian tersebut. Oke, untuk percobaan yang berikut itu dengan panjang gelombang 450 nanometer dengan intensitas 40%, maka arus yang mengalir pada rangkaian tersebut itu sebesar 0,021 ampere, itu pada tegangan 0 volt. Kemudian pada tegangan 2 volt, nah pada tegangan 2 volt arusnya itu, arus yang dihasilkan itu juga sama seperti tegangan pada 0 volt, yaitu sebesar 0,021 ampere. Kemudian untuk tegangan 4 ampere, pada tegangan 4 volt arus yang dihasilkan juga itu sebesar 0,021 ampere. Nah, dapat disimpulkan bahwa ketika pada intensitas cahaya 40% dan tegangan 0,2 dan 4 volt, ketika diberikan panjang gelombang 450 nanometer, maka ada elektron yang terlepas dari medan magnet tersebut atau bergerak dari katoda menuju anoda, sehingga arus yang dihasilkan itu sebesar 0,021 ampere. Kemudian elektron yang terlepas tersebut diakibatkan karena energi yang dimiliki cahaya atau foton itu lebih besar daripada energi ambangnya, sehingga elektron itu mudah untuk terlepas. Oke, untuk praktikum yang berikut itu untuk panjang gelombang
400 nanometer. Nah, untuk percobaan yang berikut itu untuk panjang gelombang 400 nanometer dengan intensitas 40%, kemudian tegangan yang diberikan itu sebesar 0 volt, maka arus yang mengalir pada rangka tersebut itu sebesar 0,056 ampere. Kemudian untuk tegangan 2 volt, arus yang mengalir pada rangkaian tersebut itu sebesar 0,056 ampere juga. Kemudian untuk tegangan 4 volt, untuk tegangan 4 volt juga itu arus yang terbaca itu sebesar 0,056 ampere. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada intensitas 40% dan tegangan 0, 2, dan 4 volt, ketika diberikan panjang gelombang 400 nanometer, ada elektron yang terlepas dari medan magnet tersebut. Kemudian arus yang dihasilkan itu sebesar 0,056. Ini berarti bahwa energi yang masuk atau energi dari cahaya tersebut itu lebih besar daripada energi ambangnya, sehingga elektron itu dapat dengan mudah terlepas dari medan magnet. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa percobaan yang telah dilakukan bahwa yang pertama itu hubungan intensitas dan panjang gelombang itu sangat berpengaruh terhadap arus, di mana semakin besar panjang gelombang yang diberikan maka semakin rendah arus yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah panjang gelombangnya maka semakin besar arus yang dihasilkan. Kemudian semakin besar tegangan yang diberikan maka kecepatan foton atau cahaya yang ditembak ke medan magnet semakin meningkat, tetapi arus yang dihasilkan itu tetap atau tidak berubah. Oke, kita lanjut ke percobaan yang berikut. Untuk intensitas 80%, untuk panjang gelombangnya itu 650, 600, 580, 550, 450, dan 400 nanometer. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama itu untuk panjang gelombang 650 nanometer. Kemudian intensitasnya itu 80%. Ya, untuk percobaan berikut dengan panjang gelombang 650 meter, kemudian intensitasnya itu 80% dan tegangannya itu 0 volt, maka tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Oke, untuk yang kedua, yang panjang gelombang 600 nanometer. Nah, percobaan begitu panjang gelombang 600 nanometer, kemudian tegangannya itu 0 volt, yang intensitas itu 80%, maka tidak ada arus yang mengalir atau bekerja pada rangkaian tersebut, karena intensitas yang untuk energi yang diberikan itu lebih kecil daripada energi ambangnya, sehingga elektron itu sulit untuk terlepas. Kemudian tidak ada arus yang bekerja pada rangkaian tersebut. Oke, ini untuk tegangan 0 volt. Kemudian untuk tegangan 2 volt, untuk tegangan 2 volt ketika diberikan
tegangan 2 volt, maka tidak ada arus yang mengalir pada rangka tersebut. Kemudian untuk tegangan 4 volt, pada tegangan 4 volt juga sama, tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Kemudian untuk percobaan yang berikut itu untuk panjang gelombang 550 nanometer. Untuk percobaan yang berikut itu panjang gelombang 550 nanometer, intensitas 80%, kemudian tegangan yang diberikan itu 0 volt. Ternyata tidak ada arus yang mengalir juga pada rangkaian tersebut. Kemudian tegangan 2 volt, untuk tegangan 2 volt juga itu sama, tidak ada arus yang mengalir. Kemudian untuk tegangan 4 volt, untuk tegangan 4 volt juga itu sama, tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian tersebut, dikarenakan karena energi yang masuk itu lebih kecil daripada energi ambangnya. Oke, untuk percobaan yang berikut itu dengan panjang gelombang, untuk percobaan yang berikut itu dengan panjang gelombang 450 nanometer. Percobaan yang berikut itu dengan panjang gelombang 450 nanometer, kemudian tegangan yang diberikan itu 0 volt. Ternyata arus yang mengalir pada rangkaian tersebut itu sebesar 0,041 ampere. Kemudian untuk tegangan 2 volt, nah untuk tegangan 2 volt, arus yang dihasilkan itu juga sebesar 0,041 ampere. Kemudian untuk tegangan 4 volt, untuk tegangan 4 volt, arus yang dihasilkan itu sebesar 0,041 ampere. Jadi dapat disimpulkan bahwa energi yang masuk atau energi fotonya itu lebih besar daripada energi ambangnya, sehingga elektron itu dapat dengan mudah terlepas dari medan magnetnya, kemudian dapat menghasilkan arus. Oke, untuk percobaan yang berikut itu dengan panjang gelombang 400 nanometer. Untuk panjang gelombang 400 nanometer dengan tegangannya itu 0 volt, ternyata arus yang dihasilkan itu sebesar 0,113 ampere. Kemudian untuk tegangan 2 volt, arus yang dihasilkan juga itu sebesar 0,113 ampere. Kemudian untuk tegangan 4 volt, arus yang dihasilkan juga itu sebesar 0,113 ampere. Dapat disimpulkan bahwa energi yang masuk itu dia lebih besar daripada energi ambangnya, sehingga elektronnya itu bisa dengan mudah terlepas dari medan magnet, kemudian menghasilkan arus sebesar 0,113 ampere. Oke, untuk selanjutnya untuk percobaan yang berikut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi panjang gelombang maka sangat susah untuk mengeluarkan elektron dan menghasilkan arus. Jika tegangan yang diberikan semakin besar maka akan mudah menghasilkan arus. Begitu juga sebaliknya, jika semakin rendah panjang gelombang maka akan keluar elektron dan menghasilkan arus. Panjang gelombang, intensitas, dan tegangan itu sangat berpengaruh terhadap nilai arus.
Oke, untuk percobaan yang terakhir yaitu dengan intensitas 100%. Panjang gelombang itu 650, 600, 580, 550, 450 dan 400 nanometer. Untuk percobaan yang pertama dengan panjang gelombang 650 nanometer, intensitas 100%. Untuk percobaan yang pertama dengan panjang gelombang 650 nanometer, intensitas cahayanya itu 100% dengan tegangannya itu 0 volt, maka tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian tersebut, tidak ada arus yang dihasilkan. Kemudian untuk tegangan 2 volt, untuk tegangan 2 volt juga itu sama, tidak ada arus yang dihasilkan. Kemudian untuk tegangan 4 volt, untuk tegangan 4 volt juga itu tidak ada arus yang mengalir. Itu diakibatkan karena energi yang masuk itu lebih kecil daripada energi ambangnya, sehingga energi elektron itu sulit untuk terlepas dan menghasilkan arus. Oke, untuk percobaan yang berikut itu dengan panjang gelombang 600 nanometer. Kemudian tegangannya itu 0 volt. Maka tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Kemudian untuk tegangan 2 volt itu sama, tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Kemudian untuk tegangan 4 volt juga itu tidak ada arus yang mengalir. Itu diakibatkan karena energi yang masuk itu lebih kecil daripada energi ambangnya, sehingga elektron itu tidak bisa melepaskan diri daripada medan magnet tersebut, sehingga tidak ada arus yang dihasilkan. Oke, untuk percobaan yang berikut itu dengan panjang gelombang itu 580 nanometer, kemudian intensitasnya itu 100%, dan tegangan yang diberikan itu 0 volt, maka tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Oke, untuk tegangan 2 volt. Nah, untuk tegangan 2 volt juga sama, tidak ada arus yang dihasilkan. Kemudian untuk tegangan 4 volt, untuk tegangan 4 volt juga itu sama, tidak ada arus yang dihasilkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada intensitas cahaya 100% dan tegangan 0, 2, dan 4 volt, ketika diberikan panjang gelombang yaitu 580 nanometer, maka tidak ada elektron yang terlepas dari medan magnet tersebut atau bergerak dari katoda menuju anoda, sehingga tidak ada arus yang dihasilkan. Kemudian elektron yang tidak terlepas itu diakibatkan karena energi foton atau energi cahaya tersebut itu lebih kecil daripada energi ambangnya, sehingga elektron itu sulit untuk melepaskan dirinya. Oke, untuk percobaan yang berikut itu untuk panjang gelombang 550 nanometer. Untuk percobaan yang berikut itu untuk panjang gelombang 550 nanometer dengan tegangan 0 volt, itu tidak ada arus yang dihasilkan. Kemudian untuk tegangan 2 volt, nah untuk tegangan 2 volt juga tidak ada arus yang dihasilkan. Kemudian untuk tegangan 4 volt,
untuk tegangan 4 volt juga itu tidak ada arus yang dihasilkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika pada intensitas 100% dan tegangan 0, 2 dan 4 volt, ketika diberikan panjang gelombangnya itu 550 nanometer, maka tidak ada arus yang tidak ada elektron yang dihasilkan, atau tidak ada elektron yang terlepas dari medan magnet tersebut, sehingga tidak ada arus yang dihasilkan. Kemudian elektron yang tidak terlepas itu diakibatkan karena energi yang masuk itu lebih kecil daripada energi ambangnya, sehingga elektron itu sulit untuk melepaskan dirinya sehingga tidak menghasilkan arus. Oke, untuk percobaan yang berikut itu untuk panjang gelombang 450 nanometer. Dan untuk percobaan yang berikut itu dengan panjang gelombang 450 nanometer, kemudian tegangan yang diberikan itu 0 volt, maka arus yang dihasilkan itu sebesar 0,051 ampere. Kemudian jika tegangannya itu kita naikkan menjadi 2 volt, maka arus yang dihasilkan itu sebesar 0,051 ampere. Kemudian tegangannya itu kita naikin lagi menjadi 4 volt. Ternyata arus yang dihasilkan itu tetap sama, itu 0,051 ampere, tetapi kecepatan elektronnya itu semakin meningkat. Jadi semakin besar tegangannya, maka kecepatan elektronnya juga itu semakin meningkat. Oke, untuk percobaan yang terakhir itu dengan panjang gelombang 400 nanometer. Nah, pada percobaan yang terakhir itu panjang gelombang 400 nanometer, kemudian tegangan yang diberikan itu 0 volt, maka arus yang dihasilkan itu sebesar 0,141 ampere. Kemudian tegangannya itu kita naikin menjadi 2 volt. Arus yang dihasilkan juga itu sebesar 0,141 ampere. Kemudian tegangannya itu kita naikin lagi menjadi 4 volt. Nah, itu arus yang dihasilkan juga itu sebesar 0,141 ampere. Jadi ketika tegangannya itu kita naikkan atau semakin besar tegangannya, maka kecepatan elektronnya itu semakin meningkat, semakin bertambah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada intensitas 100% dan tegangan 0, 2 dan 4 volt, ketika diberikan panjang gelombangnya itu 400 nanometer, ada elektron yang terlepas dari katoda menuju anoda, sehingga arus yang dihasilkan atau arus yang mengalir itu sebesar 0,141 ampere. Kemudian elektron yang terlepas tersebut itu diakibatkan karena energi yang dimiliki cahaya atau foton itu lebih besar daripada energi ambangnya, sehingga elektronnya itu mudah untuk terlepas. Oke, untuk kesimpulannya dari beberapa percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hubungan intensitas dan panjang gelombang sangat berpengaruh terhadap arus, di mana semakin besar panjang gelombang yang diberikan, maka semakin rendah arus yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah panjang gelombangnya, maka semakin besar arus yang dihasilkan. Kemudian semakin besar tegangan yang diberikan, maka kecepatan foton atau cahaya yang ditembakkan ke medan magnet itu semakin meningkat, tetapi arus yang dihasilkan itu tetap atau tidak berubah. Kemudian jika tegangan yang diberikan itu semakin besar, maka akan mudah untuk menghasilkan arus. Kemudian yang terakhir itu semakin besar intensitas cahaya,
yang diberikan, maka semakin besar energi yang dihasilkan, sehingga semakin banyak elektron yang terlepas dari medan magnet tersebut. Oke, sekian dan terima kasih telah simulasi singkat terkait efek fotolistrik. Semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih.